Salam. Enggak. Kita mulai dengan membaca doa belajar dulu. Ayo Andre dipimpin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Okay. Terus baca Al-Fatihah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, satu surah pendek, surah Al-Kafirun. Hafal nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baiklah, kemarin kita sudah selesai sampai materi Asmaul Husna sampai di mana materinya? Bagian A sampai D. Sampai D. Udah pegang bukunya kan? Materi Asmaul Husna. Nah, hari ini Ibu mau interview karena kita nanti hari Senin depan kita ulangan harian yang kedua. Makanya dari sini Ibu akan interview dan mulai dari awal, dari pengertian Asmaul Husna, mau lihat sejauh mana kalian mengingat materi kita, materi yang udah Ibu sampaikan. Nah, Asmaul Husna, apa pengertian Asmaul Husna? Siapa yang masih ingat? Asmaul Husna. Andre? Caca? Kesi. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi pengertiannya secara menyeluruh nama-nama Allah. Nama-nama yang baik. Nama-nama dan sekaligus sifat Allah. Oke. Nah, ada berapa Asmaul Husna yang kita bahas di sini? Kan kalau Asmaul Husna secara keseluruhan itu ada 99. Nah, yang kita pelajari ada berapa? Ada berapa kemarin? Ada 7. Ada 7. Ada 7, masa nggak ingat sih? Cuma 7 aja yang kemarin Ibu suruh hafalkan. Pertama apa? Al-Karim. Al-Karim. Kalian dengar suara ibu nggak putus-putus kan? Enggak. Ya, Al-Karim, apa Al-Karim? Maha mulia, Bu. Mulia, berarti Allah memiliki nama Al-Karim yang artinya Maha Mulia. Nah, di situ contoh dari sifat yang kita miliki dari Al-Karim. Contoh sifatnya Al-Karim, contoh perilaku dari Al-Karim apa? Contoh perilaku yang memiliki sikap Al-Karim, Maha Mulia. Atau penjelasan dari Al-Karim deh, penjelasan dari Al-Karim. Artinya bersifat Allah itu bersifat abadi dan terbebas dari sifat cacat. Sempurna. Sempurna, artinya sempurna. Ya, Allah yang memiliki sifat sempurna. Kedua, Al-Mu'min. Artinya
Maha pemberi Maha keamanan. memberi keamanan. Ya, Maha pemberi keamanan. Jadi Allah itu selain menciptakan kita, memberikan kasih sayang, dia juga memberikan keamanan. Jadi jangan takut misalnya kita lagi dalam melakukan sesuatu itu jangan takut bakalan terjadi apa-apa, tapi kita teruslah berdoa untuk dilindungi sama Allah. Terus berdoa misalnya dalam perjalanan mau ke sekolah, jangan mikir aku bakalan kecelakaan ini, aku bakalan nggak boleh seperti itu, tapi berpikirlah, berdoalah kepada Allah untuk dilindungi. Makanya alhamdulillah kita sampai saat ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemurahan rezeki itu karena Allah yang Maha memberi keamanan. Terus Al-Wakil, masih ingat Al-Wakil? Maha pemelihara. Ya, Maha pemelihara. Tidak jauh juga bedanya dari arti Al-Mu'min, Maha memberi keamanan, Al-Karim, itu semuanya keterkaitan. Itu apalagi Maha pemelihara, yaitu melindungi kita juga. Dia yang menciptakan, dia yang melindungi juga. Terus Al-Matin, Maha kokoh. Artinya kokoh, tahu kan kokoh, kuat, tegak, seperti bangunan yang baru dibikin, itu yang ada tiang-tiang besar-besar itu kokoh. Itu ada artinya itu Maha memberi kekuatan. Dialah yang menguasai alam semesta, dialah yang melindunginya, tidak akan pernah goyah, apalagi runtuh dan hancur kecuali atas izinnya, yaitu Al-Maha kokoh. Terus yang kelima Al-Jami, Maha mengumpulkan. Maha mengumpulkan artinya apa? Ayo, siapa yang mengingat arti Al-Jami, Maha mengumpulkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua manusia untuk memperoleh keputusan akhir menuju kehidupan abadi, yakni akhirat. Ya, nanti itu ada hari akhir di mana kita semua dikumpulkan di padang mahsyar. Itu makanya itu semua juga atas kehendaknya Allah dikumpulkan kita di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan di dunia. Itu Maha mengumpulkan. Terus yang keenam Al-Adlu, Maha adil. Caca, apa Al-Adil? Keadil. Maha adil. Allah memberikan keadilan yang paling sempurna. Jadi nanti pada masa nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban, itu nggak akan pernah meleset, sekecil apapun perbuatan kita itu semuanya dipertanggungjawabkan. Nggak ada si kaya, nggak ada si miskin. Allah itu adil memberikan ganjarannya, hukumannya kepada siapapun yang melakukan kesalahan, siapapun yang melakukan larangannya Allah. Tidak ada, misalnya Caca cantik, terus misalnya ada namanya siapa ya, misalnya Ibu Dian, Ibu ini jelek, terus Caca yang dapat surganya, Ibu yang dapat nerakanya. Itu enggak ada penilaian dari cantiknya, buruknya orang, kayanya orang, miskinnya orang, itu enggak ada. Yang dinilai itu adalah amal kalian, amal ibadah kalian, itu yang dinilai, ya. Jadi makanya Allah itu adil, jadi dia nggak pandang bulu, nggak pandang si kaya, nggak pandang si miskin, semuanya sesuai dengan amal ibadahnya. Siapa yang paling banyak ibadahnya, siapa yang paling banyak amalnya, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Nah, begitupun sebaliknya, siapa yang meninggalkan perintahnya, ya siap-siaplah dia mendapatkan ganjaran nerakanya Allah. Yang terakhir, ini bukan terakhirnya Asmaul Husna, tapi terakhir yang kita bahas di materi Asmaul Husna itu yang terakhir itu al-akhir, Maha akhir. Jadi artinya apa, Takeshi? Takeshi? Halaman 59, coba apa Takeshi maksudnya dari al-akhir? Ada? Kamu aktifkan dulu itunya, mic-nya, Takeshi. Arti dari al-akhir. Maha akhir, Bu. Maha akhir. Kenapa disebut al-akhir?
Setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada yang hidup pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat al-akhir yang berarti maha akhir. Oke. Itu sama dengan artinya kekal, maha kekal. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ini, semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya hanya fana, tidak kekal. Hanya Allah yang kekal. Nanti akan ada hari akhir, semuanya akan hancur. Hanya Allah yang tidak akan pernah hancur. Yang akan mengadili kita nanti itu adalah Allah. Jadi semuanya yang ada di atas bumi ini jangan kalian bangga-banggakan, jangan kalian senang-senangi, kalian semua itu hanyalah titipan Allah saja. Nah, tadi itu pengertian dari 7 Asmaul Husna yang kita pelajari. Dan contoh perilaku seseorang yang meneladani Asmaul Husna. Nah, kita masuk ke contoh perilakunya ini. Yang pertama itu adalah kokoh pendirian. Orang-orang yang memiliki sifat yang mengimani Asmaul Husna, dia akan memiliki sikap kokoh pendirian. Maksudnya apa kokoh pendirian? Adalah sikap tidak mudah terpengaruh, tidak pernah terpengaruh oleh hal-hal yang akan membuat misalnya pendiriannya itu goyah. Misalnya nih Cica udah rajin nih sholatnya, udah semangat sholatnya, dan dia nggak akan pernah goyah hanya karena temannya ngajak makan ke kantin. Cak, makan kantin aja. Enggak, aku mau sholat dulu. Kayak gitu. Nah, orang yang memiliki sikap kokoh pendirian itu artinya sama dengan istiqomah. Kalau istiqomah kan? Istiqomah, Bu, aku nggak mau ninggalin sholat lagi. Nah, itu nggak bakalan dia tinggalkan selama dia memiliki sikap si istiqomah itu. Sama dengan kokoh pendirian. Jadi nggak bakalan berubah macam manapun temannya ngajak kantin kek, ngajak main game kek, ngajak ngerumpi. Tapi kalau memang dia memiliki sikap seperti itu, dia nggak akan pernah berpaling, nggak akan pernah goyah. Itu artinya kokoh pendirian. Terus pemberi rasa aman. Orang yang memiliki sikap al-mu'min nih, al-mu'min yang pemberi rasa aman. Artinya apa? Artinya kita itu memiliki sikap melindungi, mengayomi teman. Misalnya ada teman yang berantem di kelas, kalian bukannya foto, videoin, semangatin, buat ayo berantem aja terus, tapi tidak seperti itu. Orang yang memiliki sikap rasa aman itu pemberi rasa aman, malah temannya dileraikan, ditarik temannya itu satu, kalau memang susah kali buat dinasehatin ditarik di bawah. Itulah teman yang memiliki rasa aman. Jadi kita melindungi temannya, tidak manas-manasi, tidak malah divideokan, malah di apa? Pokoknya inilah dikompor ya, kalau orang Islam bilang, orang bilang itu dikompor-kompori, itu nggak boleh. Itu memberi rasa aman. Seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq yang berada di dalam gua Sur untuk menyelamatkan diri dari kerajaan orang Quraisy. Itu kalian baca aja ya, halaman 61. Itu contoh dari sikap memberi rasa aman pada sahabat Rasulullah, itu Abu Bakar As-Siddiq yang melindungi diri dari kejaran kafir Quraisy. Itu ada. Terus sikap yang ketiga itu tawakal. Apa tawakal? Tawakal ini dari pelajaran SD pasti tahu sikap tawakal. Tawakal bersandar. Adalah diri kepada Allah. Ya, misalnya kalian udah belajar nih, udah ikhtiar, udah berusaha. Nah, saatnya kalian tawakal, artinya menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Misal contoh nih Caca mau ulangan, dia udah belajar, dia udah sholat, dia udah minta kepada Allah, tapi ternyata hasil ulangannya itu fail, nggak sesuai KKM. Terus dia sikapnya gimana? Sikap tawakal itu seperti apa? Dia nggak apa ya? Nggak menyalahkan Allah, misalnya Allah aku udah doa juga, kenapa nggak dikabulkan? Nggak seperti itu. Sifat tawakal itu sepertinya dia menerima hasil yang dia dapat, tapi dia tetap berusaha. Mungkin belajarnya kurang, mungkin ikhtiar doanya juga kurang, jadi tidak menyalahkan siapapun, tapi terus untuk semangat buat belajar lagi. Itu artinya bertawakal, menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Terus adil tadi, manusia juga memiliki sikap adil. Adilnya seperti apa? Kalau misalnya di lingkungan belajar di kelas, tidak memilih-milih teman, maksudnya itu kita semua bermain atau belajar bersama teman-teman yang semuanya itu tuh kita berteman, tidak hanya berteman dengan orang yang pandai aja, tidak berteman sama orang yang cantik aja, selama teman itu
tidak menjerumuskan kalian kepada kemalasan, nggak mau ibadah, itu kita harus berteman sama seorang seperti itu. Contohnya misalnya si Andre nih, Andre dia menguasai kali pelajaran matematika. Terus Takeshi mau minta tolong, Andre ajarin aku gini. Terus sama si Andre diajarin lah si Takeshi-nya belajar. Terus tiba-tiba Cacanya datang. Aku juga lah Andre, tapi karena Caca ini cewek, Andre merasa enggak aku cuma ngajarin teman cowok aja. Berarti Andre nggak memiliki sikap adil. Itu adil itu adalah sama rata ya, artinya adil itu sama rata, tidak pilih-pilih. Nah, ini contoh-contoh beberapa sikap yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki sikap Asmaul Husna salah satunya. Sampai sini ada yang paham nggak? Ada yang kurang paham? Suara Ibu jelas kan? Jelas, Bu. Oke, jelas. Sudah ada pertanyaan, Bu. Jelas kan? Terus yang ke bagian C, penerapan perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Sama sikap kokoh pendirian tadi itu tidak, ini penjelasan penerapan perilaku ini sama dengan bagian C tadi, itu tuh hampir sama saja. Ya, bagian C tadi itu contoh perilakunya. Kalau penerapannya itu adalah yang langsung dilaksanakan, itu tidak jauh beda. Sikap kokoh pendirian pertama misalnya menjalankan ajaran Islam secara konsisten, tadi Ibu bilang kan, seperti istiqomah itu tadi Ibu, sama aja. Mendakwahkan ajarannya, selain istiqomah dia juga mendakwahkan. Contohnya apa? Dia udah tahu tuh perintahnya sholat, dia ngajakin temennya. Nah, itu salah satu contoh yang mendakwah. Dakwah itu tidak perlu kalian harus pergi ke masjid, harus pergi ke lapangan untuk seperti kayak ustazah yang ceramah-ceramah, itu tidak. Mengingatkan teman untuk melaksanakan ibadah aja itu udah nilainya dakwah. Nih, Andre ingatin Takeshi ingatin Andre, Takeshi dan Andre ingatin Caca, itu juga semua udah termasuk dakwah. Pahalanya itu sama dengan orang yang berdakwah. Jangankan buat hal itu, kalian belajar aja, ini udah nilainya udah nilai berdakwah. Tapi yang belajar tidak mengeluh, pagi-pagi bangun dengan semangat, niatkan belajar karena Allah, itu pasti kita tuh nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya untuk belajar itu ya. Tapi kalau misalnya dari awal-awal aja kita udah malas-malasan, malaslah ketemu Bu Dian, malaslah ketemu Bapak ini, malaslah ketemu Bapak itu akhirnya nanti kalian sendiri akan malas belajarnya. Jadi kuncinya itu kalian harus niatkan karena Allah. Aku mau niat, aku mau belajar untuk dapat pahala, gitu aja. Nggak usah mikir siapa gurunya, siapa temennya, siapa ini, nggak perlu kayak gitu. Kemarin seperti pelajaran SMP kelas 3 masih ingat nggak hadis menuntut ilmu? Jadi barang siapa berjalan menuju menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan ganjaran surga. Malaikat akan mendoakannya dari dia berangkat sampai dia pulang. Enak kan? Enak kan kalau malaikat mendoakan kita selama kita belajar, itu selama kita belajarnya ikhlas, selama belajarnya nggak mendumel, sampai dibangunin orang tua mendumel nih, malas sekali lah gini, nggak boleh seperti itu. Nah, maka insya Allah surga kalian dapatkan, pahala kalian dapatkan, jadi tetap semangat. Itu tadi yang mendakwahkan ajaran agama. Terus sikap kokoh pendirian, terus sikap memberi rasa aman. Nah, tadi itu ya udah dijelaskan. Terus yang ke C, sikap tawakal. Ciri-ciri orang yang bertawakal kepada Allah, halaman 64. Apa saja, Cak? Bersabar apabila usaha belum berhasil. Bersyukur kepada Allah ketika usaha berhasil. Bersikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyalahkan orang lain apabila mengalami kegagalan. Ya, yang tadi pertama kali sikap-sikap yang Ibu jelaskan pertama yang memiliki sikap tawakal itu bersabar apabila usaha belum berhasil. Yang tadi itu kan kalau misalnya kalian ulangannya dapat rendah atau apa itu jangan langsung putus asa, nggak mau belajar lagi, nggak boleh gitu. Jadi tetap harus semangat.
gimana caranya supaya aku bisa berhasil kayak gitu. Tapi jangan nyalahin siapa-siapa, jangan nyalahin Allah, jangan nyalahin teman, jangan nyalahin orang tua kenapa kalian gagal, tapi kalian harus tetap berusaha untuk apa yang kurang ya. Mungkin cara belajarku kali ya beda gini. Minta ajar sama teman yang sukses. Gimana sih belajar kayak gini kayak gitu. Nah, terus bersyukur kepada Allah ketika usaha berhasil. Tadi jangan lupa kalau misalnya udah berhasil, malah malas-malasan belajar, malah malas-malasan ibadah. Terus lupa sama doa-doanya itu yang awalnya tadi minta sukses, pas doa nggak ada ngucapin terima kasih atau apa gitu sama Allah, boleh kayak gitu. Bersikap husnuzon tahu kan arti husnuzon? Berbaik sangka. Tadi itu tidak menyalahkan orang lain. Ibu bilang tadi kan, jangan salahkan diri sendiri, jangan salahin orang tua, jangan salahkan guru, kenapa kalian gagal, itu tidak boleh. Terus introspeksi diri aja. Dikuatkan jiwanya dalam menghadapi permasalahan hidup. Caca tadi bacanya nggak selesai, Cak. Bagian bawah itu, keuntungan tersebut, umat Islam bersifat tawakal secara ikhlas, mereka akan memperoleh keuntungan. Apa aja keuntungan tadi, Takeshi? Takeshi, halaman 64. Dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan jalan rezekinya. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, rezeki itu berupa kemudahan dalam belajar, memiliki teman yang baik, memiliki orang tua yang peduli, yang care, memiliki guru-guru yang mengingatkan, itu adalah rezeki bagi kita ya. Terus yang di hadis Tirmizi, apa aja isinya, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pastilah Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Burung itu pergi, dia nggak bawa apa-apa, nggak pegang apa-apa, dan pulang dia perutnya kenyang. Jadi seperti itu juga istilah tawakal. Kalian tuh jangan sampai putus asa, terus berdoa. Terus aja berdoa, kapan itu Allah akan kasih, insya Allah pasti yang terbaik buat kalian. Seperti kalian nih minta jajan sama orang tua, mau beli es krim, 1 kali nggak didengerin, mau beli es krim sampai ketiga kali nggak mungkin karena orang tua nggak beliin, ya sama itu juga doa kepada Allah seperti itu juga, terus aja meminta, nanti lama-lama Allah akan pasti berikan. Terus yang kedua apa, Takeshi? Dikuatkan jiwanya dalam menghadapi permasalahan hidup. Dikuatkan jiwanya dalam menghadapi permasalahan hidup. Yang tadi orang yang memiliki sikap tawakal, dimanapun dia mendapat permasalahan, dia akan selalu bersikap sabar, ikhlas, karena merasa semua itu adalah Allah yang atur, Allah yang memberikan. Jadi insya Allah dia tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah sedih, insya Allah. Karena yang tawakal pasti seperti itu. Terus ketiga, Takeshi, diberikan ketenangan batin. Ketenangan batin itu tadi kan, orang yang memiliki ketenangan batin itu dia nggak akan pernah apa ya istilahnya, mengeluh, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mumet, tidak pernah marah-marah, karena merasa dirinya Allah yang berikan, Allah yang atur, ya oke lah, insya Allah mungkin ini usahaku kurang, aku akan usaha lagi, seperti itu. Diberikan kesabaran, nah tadi Ibu bilang tadi ya, dia akan sabar menjalani apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap adil yang terakhir. Siapa tadi yang belum baca? Udah semua ya? Sikap adil. Sikap adil itu tidak hanya kepada, misalnya kalau di rumah itu ayah, kalau di sekolah ketua kelas, kepala sekolah, guru, tidak hanya itu. Tapi dari diri kita sendiri aja kita juga bisa bersikap adil. Misalnya adil terhadap diri sendiri itu contohnya, kalian tuh pengen mendapatkan nilai yang bagus, kalian belajar aja terus tapi lupa sama makan, adil nggak itu? Nggak kan? Karena kita punya badan juga harus kita perhatikan, kita harus makan, kita harus ibadah, tidak belajar aja terus. Jadi adilnya itu semuanya seimbang, sama rata. Nah, sampai di sini ada yang belum paham tentang penerapan sikap, contoh perilaku, sama pengertian Asmaul Husna.
Paham? Kita alhamdulillah ini Paham, Bu. ya. Paham, Bu. Iya, ini cuma 7 aja loh. Kalau misalnya kita pelajari 99 banyak. Jadi kalian hanya mempelajari 7 aja Asmaul Husnanya dengan contoh sikapnya, penerapannya. Itu materi kita cuma itu aja. Kalian hanya menguasai itu doang, insya Allah nanti ulangan bisa jawab. Nah, karena kita beberapa hari ini Ibu hanya menjelaskan materi saja, tidak ada kita melaksanakan tugas. Ibu kasih tugas, kalian mengerjakan latihan soal halaman 66, bagian A dan bagian B, berarti halaman 66 sampai 68. 66 sampai 68 di buku latihan, tidak mau di textbook dicatat coret-coret, tidak mau ya. Di textbook itu bikin keterangan, sama bagian B itu kalian jawab langsung. Dikumpulkan nanti pertemuan selanjutnya hari apa? Pertemuan selanjutnya? Rabu. Ya, Rabu. Ya, Rabu nanti kalian harus sudah mengumpulkan, tidak ada yang terlambat. Jadi deadline-nya sebelum jam 14. Sebelum jam 12.40. Ya? Paham? Paham. Ya, Bu. Oke. Apa lagi ya? Udah, ini nggak ada yang mau ditanyakan kan? Ada nggak? Ada yang belum paham, belum jelas? Aman? Paham semua, Bu. Oke. Nah, karena baiklah, pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di hari Rabu. Masih ada 4 menit. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya juga masih booking. Tapi udah paham kan? Oke. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya langsung itu langsung ke WhatsApp grup. Masih ada 4 menit lagi sampai kalian lunch. Oke? Jangan lupa sholatnya, jangan lupa makan siangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Salam. Ibu. Sibuk. Oke. Dapat.